Ini bukan Al-Quran, hanya kebohongan, hanya puisi palsu. Puisi Muhammad yang gila. Teriakan itu memecah udara panas Mekah, penuh dengan kebencian yang meluap-luap. Jangan dengarkan dia. Dia keponakanku ya, tapi dia telah gila. Lihat, orang gila itu berbicara lagi. Saya akan membawa kayu di kepala saya. Saya akan menyalakan api kebencian. Api yang dinyalakan seorang istri untuk suaminya sendiri. Rasa sakit Muhammad menghiburku. Budak-budak, cepat tebarkan duri-duri tajam ini di luar rumahnya sebelum dia keluar untuk sholat. Ini adalah kisah tragis tentang seorang pria yang memilih untuk mempermalukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah pasar di hadapan orang banyak yang seharusnya menghormatinya. Di sebagian besar keluarga Muslim di seluruh dunia, anak-anak kecil dengan polosnya diminta untuk menghafal Al-Quran, kata demi kata, ayat demi ayat. Seringkali, bibir mungil mereka melantunkan ayat-ayat suci ini tanpa memahami beratnya makna yang terkandung di dalamnya. 4 qul, termasuk surah Al-Lahab, adalah hafalan wajib. Mungkin inilah sebabnya, meskipun hari ini Al-Quran hidup dan bergema di dinding-dinding rumah kita, esensinya seringkali tidak menyentuh kedalaman hati kita. Kita membacanya, namun melupakan peringatan dahsyat di baliknya. Apa sebenarnya surah Al-Lahab itu? Ini bukan sekadar cerita kuno. Dikatakan sebagai satu-satunya bab yang diturunkan dengan menyebut nama musuh Allah secara spesifik, Abu Lahab, naudzubillah, saat dia masih hidup. Ini adalah vonis mati sebelum kematian itu sendiri datang. Dan siapakah Ummu Jamil, wanita yang disebutkan dengan hina dalam surah ini? Pernahkah Anda mendengar apa yang dikatakan tentangnya? Bahwa kalung permata yang begitu ia banggakan di dunia akan berubah menjadi tali sabut api yang menjerat lehernya di akhirat kelak. Tapi mengapa hukuman itu begitu spesifik dan kejam? Apa yang sebenarnya dilakukan oleh pasangan suami istri elit Quraisy ini? Sehingga Allah sendiri, Tuhan semesta alam, mengutuk mereka selamanya dalam kitabnya yang abadi. Mereka pernah bersumbar dengan angkuh. Aku akan memikul kayu di atas kepalaku demi menyakiti Muhammad. Aku akan memberi makan api kebencian itu. Hartaku yang melimpah akan menyelamatkan aku. Putra-putraku yang gagah akan melindungi aku dari Tuhan Muhammad. Namun, kutukan itu telah ditetapkan di langit sebelum terjadi di bumi. Api itu telah dijanjikan. Dan yang paling penting dari semuanya, bagaimana surat pendek ini menjadi bukti hidup yang tak terbantahkan dari mujizat Al-Quran. Bagaimana bisa sebuah nubuatan tentang nasib seseorang yang masih hidup terbukti begitu akurat bertahun-tahun kemudian? Kita akan menelusuri jawabannya dalam kisah ini. Surah Al-Lahab diturunkan di Mekah pada saat kekejaman Abu Lahab telah melampaui segala batas toleransi kemanusiaan dan kekerabatan. Dia tidak hanya menolak pesan Islam, dia mendedikasikan hidupnya untuk menghancurkannya. Dia menguntit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti bayangan gelap, menghinanya di setiap kesempatan, mengejeknya dengan syair-syair kotor, dan mempermalukannya di tengah pasar yang ramai. Keponakanku telah meninggalkan agama nenek moyangnya. Dia menyuruh kita menyembah satu Tuhan dan meninggalkan Latta serta Uzza. Aku tidak pernah mendengar sesuatu yang lebih memalukan dan nista dari ini. Teriaknya, memastikan setiap pedagang dan musafir mendengar. Namun, inti drama ini bermula dari suatu pagi yang tampaknya biasa di Mekah. Cahaya pertama matahari baru saja mencium pasir gurun yang dingin, mengubahnya menjadi keemasan. Onta-onta mulai bergerak, mendengus dan berlari kecil melintasi dataran kosong mencari air. Kehidupan kota mulai berdenyut. Sebagian pria menatap bayangan mereka di cermin tembaga yang dipoles, merapikan sorban. Sementara yang lain duduk melingkar menikmati sarapan kurma dan susu. Sementara yang lain masih menggeliat malas di tempat tidur mereka, enggan mengibaskan rasa kantuk sisa semalam. Namun,
Di tempat lain, jauh dari kemalasan pagi itu, sesosok tubuh sedang mendaki langkah demi langkah dengan tekad yang kuat, semakin tinggi dan semakin tinggi. Ia menaiki bukit berbatu yang dikenal sebagai Bukit Safa. Siapa itu yang berdiri tegak di atas gunung? Tanya seseorang di kejauhan. Bukit Safa bukan sekadar tumpukan batu, itu adalah podium alami Makkah, tempat orang-orang biasa mendaki untuk memanggil suku-suku mereka berkumpul dalam keadaan darurat, untuk mengumumkan berita besar, memperingatkan serangan musuh, atau menyatakan hal yang paling genting. Dan sekarang, Muhammad Rasulullah sedang berdiri di puncaknya. Angin gurun menerpa jubahnya saat beliau memandang ke arah kota yang masih setengah terlelap, lalu menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh kekuatan suaranya. "Ya Sabahah!" Seruan itu menggema memantul di lembah-lembah Makkah. Itu bukan doa, bukan teriakan pedagang yang menawarkan barang. Itu adalah peringatan kuno, panggilan tanda bahaya tingkat tertinggi. Di Arab, teriakan itu hanya berarti satu hal. Malapetaka sudah dekat. Musuh ada di gerbang. Suara apa itu? Lari, cepat! Ya Tuhan, lihat cepatlah. Apa yang terjadi di sana? Suara apa itu? Aku belum pernah mendengar seruan sekeras itu. Kita harus lari mencari tahu. Kepanikan kecil melanda. Para pria bergegas meninggalkan rumah mereka. Pemilik toko melompat meninggalkan kios dagangan. Para wanita mendiamkan tangisan anak-anak mereka dan bergegas menuju sumber suara. Langkah demi langkah, arus manusia membanjiri lembah, berkumpul padat di bawah kaki Bukit Safa. Ribuan mata mendongak, tertuju pada satu sosok tenang di atas sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamati wajah-wajah mereka. Pandangannya bergerak melintasi kerumunan. Beliau melihat para kepala suku yang sombong, pedagang yang sibuk, budak yang lelah, dan anak-anak yang penasaran. Ini adalah orang-orangnya, darah dagingnya, suku Quraisy yang dicintainya. Hatinya berat karena cinta dan kekhawatiran. Kemudian beliau berbicara, suaranya tenang, namun menghunus tajam, jelas, dan penuh kepastian. "Wahai sekalian manusia, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdu Manaf, jika aku memberitahu kalian bahwa ada pasukan musuh berkuda yang sedang menunggu di balik bungun ini, siap untuk menyerang kota kita pagi ini, apakah kalian akan mempercayaiku?" Hening sejenak. Lalu serentak mereka menjawab tanpa ragu, "Ya, tentu saja kami percaya. Kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Engkau adalah As-Sadiq, yang jujur, karena engkau adalah Al-Amin, yang terpercaya. Engkau adalah Muhammad, kebanggaan kami." Suara mereka bergemuruh membalasnya. Pengakuan itu tulus. Selama 40 tahun, beliau telah menjadi penjaga kepercayaan mereka, penyimpan rahasia paling intim, dan standar kejujuran di kota itu. Dan sekarang, reputasi seumur hidup itu menjadi landasan bagi pesan terberat yang akan beliau sampaikan. Keheningan kembali turun, lebih berat dari sebelumnya. Orang-orang menunggu dengan jantung berpacu, mengira akan mendengar strategi perang. Mereka baru saja bersumpah percaya padanya. Dan sekarang, kebenaran itu akan menyayat ilusi mereka seperti pisau bedah. "Wahai sekalian manusia, maka ketahuilah ini. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian di hadapan azab yang sangat pedih. Aku memperingatkan kalian tentang hukuman yang akan datang, hukuman yang lebih berat dari pasukan berkuda, hukuman di luar apapun yang dapat kalian bayangkan jika kalian tidak menyembah Tuhan yang Esa, Tuhan dari semua yang ada." Kerumunan itu membeku seolah disambar petir. Udara terasa pecah berkeping-keping. Wajah-wajah yang tadi antusias kini berubah pucat atau merah pada menahan amarah. Mata melirik ke sana kemari dengan gelisah. Bisikan-bisikan beracun mulai menjalar melalui lembah seperti ular. "Apa yang kekatakan?
tinggalkan dewa-dewa ayah kita? Apakah dia mengancam kita dengan neraka karena kita menghormati Lata dan Uzza? Kebingungan berubah menjadi ketakutan, dan ketakutan berubah menjadi kemarahan. Badai emosi membengkak di dalam diri orang-orang, dan kemudian sebuah raungan memecah ketegangan. Itu adalah Abu Lahab, pamannya sendiri. Wajahnya merah padam, urat lehernya menonjor, suaranya retak karena kebencian yang meledak. Binasalah engkau sepanjang hari ini, semoga tanganmu hancur, tabban laka. Apakah hanya untuk omong kosong ini engkau mengumpulkan kami di sini? Kau mengganggu istirahat kami hanya untuk ini? Kutukannya diludahkannya ke langit dengan penuh kesombongan, namun tanpa ia sadari, kutukan itu jatuh kembali menimpa dirinya. Kehancurannya disegel saat itu juga dalam kata-kata yang akan dibacakan dalam sholat jutaan manusia sampai hari kiamat. Pada saat itu, Abu Lahab tidak tahu, tetapi nasibnya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Api, rantai, dan kerugian abadi telah menantinya. Tapi dengarkan baik-baik, suruh Al-Lahab tidak turun seketika itu juga di Bukit Safa. Belum. Allah menahannya sejenak. Nabi SAW pulang dengan hati terluka. Beliau telah dikutuk, diejek, dan dipermalukan di depan seluruh kaumnya oleh orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Kata-kata kasar Abu Lahab masih menyengat di udara. Namun langit diam. Di mata masyarakat Arab, seorang paman adalah pengganti ayah. Nabi Muhammad SAW Yatim sejak dalam kandungan. Kakeknya dan pamannya Abu Talib melindunginya. Namun Abu Lahab, paman yang lain, justru menjadi ujung tombak permusuhan. Seharusnya dia berdiri sebagai wali, namun dia memilih menjadi musuh. Maka wahyu itu tertunda. Bukan karena kutukan itu dilupakan, tetapi karena hikmah Allah itu sempurna. Setiap ayat turun pada waktu yang paling tepat untuk memberikan dampak maksimal. Nabi SAW memikul beban penolakan itu dalam diam dan kesabaran. Orang-orang bubar dari Bukit Safa. Beberapa menggelengkan kepala kecewa, beberapa berbisik sinis, beberapa tertawa pahit. Dan Abu Lahab, dia berjalan pergi dengan senyum kemenangan di wajahnya. Percaya dia telah mematahkan semangat keponakannya. Dia merasa status dan kekayaannya di Quraisy membuatnya tak tersentuh. Tetapi dia tidak tahu, namanya sudah tertulis dalam kitab abadi sebagai simbol kehinaan. Sebuah bab khusus akan turun, membawa berita kehancurannya, bukan hanya untuk didengar oleh orang-orang Mekah saat itu, tetapi untuk setiap lidah yang melafalkan Al-Quran hingga akhir zaman. Hari berganti malam, malam berganti pagi, minggu berganti bulan, dan Abu Lahab masih belum berhenti. Kemanapun Rasulullah berjalan untuk berdakwah, bayangannya mengikuti seperti burung bangkai yang mengitari mangsanya. Abu Lahab tidak lelah mengejek dengan suara keras di jalanan. Lihat dia, penyair gila. Puisi baru apa hari ini? Kebohongan apa yang telah dia ciptakan dari Tuhannya? Dia meracuni udara sosial Mekah dengan kata-katanya. Dan ketika kata-kata dirasa tidak cukup menyakitkan, dia menggunakan tangan orang lain. Dia menghasut anak-anak jalanan, budak-budak, dan orang-orang bodoh untuk menyakiti fisik Nabi. Pergi, ikuti dia. Lempar batu padanya sampai tumitnya berdarah. Jangan biarkan dia berjalan dengan tenang. Perintahnya dengan kejam. Jalan-jalan Mekah bergema dengan tawa ejekan saat batu-batu melayang. Pamannya sendiri, darah dagingnya sendiri, telah melepaskan teror terhadapnya. Tetapi Abu Lahab tidak sendirian dalam kejahatan ini. Ada mitra setianya. Seorang wanita bangsawan yang kecantikannya memukau mata Quraisy, tetapi di balik wajahnya yang terpoles bedak mahal tersimpan racun yang mematikan. Istrinya, Arwah binti Harb, yang dikenal sebagai Ummu Jamil. Dia adalah saudari Abu Sofyan, wanita yang disegani karena nasab dan hartanya. Permata mahal melilit lehernya, parfum wangi menyengat mengikuti setiap langkahnya. Ketika dia berbicara, para bangsawan Quraisy mendengarkan. Ketika dia tertawa, pertemuan menjadi sunyi karena segan. Tetapi di balik ornamen emas dan pesona fisik itu, hatinya hitam dan keras seperti arang.
Orang-orang Quraisy katanya dalam pertemuan-pertemuan elit, "Kalian adalah kepala suku, pemimpin yang bermartabat. Mengapa kalian diam saja? Mengapa kalian tidak memboikotnya? Mengapa kalian tidak memalingkan wajah kalian darinya sampai dia mati kelaparan atau menyerah?" Kata-katanya adalah bensin bagi api permusuhan. Dia menyulut kebencian di hati para pemimpin yang ragu. Setiap kata yang diucapkannya adalah percikan api. Setiap bisikan yang dihembuskan yang mengipasi konflik lebih tinggi. Tetapi kejahatannya tidak berakhir dengan retorika politik. Di malam hari, ketika kota tidur lelap, dia dan pelayan-pelayannya merayap melalui kegelapan gang-gang sempit. Di lengan mereka terkumpul ikatan kayu berduri yang tajam, duri-duri gurun yang beracun dan mematikan. Sebarkan di depan pintu rumahnya, tepat di jalur dia melangkah keluar untuk sholat subuh. Biarkan kakinya yang suci itu merasakan sakit dan darah. Bisiknya penuh dendam. Inilah kekejaman seorang wanita, bibi Nabi sendiri karena pernikahan. Orang yang seharusnya menjadi keluarga, tetapi malah memilih menjadi bahan bakar api neraka. Garis batas kemanusiaan telah dilanggar. Apa yang dimulai sebagai perbedaan pendapat di jalanan, kini memasuki ranah pribadi rumah tangga. Kampanye melawan Rasulullah SAW tidak berhenti pada hinaan atau batu. Itu memotong di tempat yang lukanya paling dalam, keluarga dan kehormatan putri-putri beliau. Abu Lahab memanggil kedua putranya, Utbah dan Utaibah, yang saat itu menikahi putri-putri Rasulullah SAW, Ruqayyah dan Ummu Kultum. "Wajah kalian haram bagiku. Aku tidak akan melihat kalian selamanya jika kalian tidak menceraikan istri-istri kalian sekarang juga. Kembalikan putri-putri Muhammad kepadanya. Biarkan dia menanggung beban mereka," ancamnya. "Lakukan hari ini. Kami akan menceraikan mereka hari ini juga," jawab anak-anaknya, patuh pada kebencian ayahnya. Putri-putri Rasulullah SAW diceraikan bukan karena kesalahan mereka, tapi karena kebencian mertua terhadap ayah mereka. Dari jalanan ke ambang pintu, dari duri fisik ke ancaman sosial, dari ejekan ke pemutusan hubungan kekerabatan yang sakral. Dan ketika penindasan telah melewati batas terakhirnya, ketika kesabaran Nabi telah diuji hingga puncaknya, balasan itu akhirnya turun. Bukan dari pedang manusia, bukan dari syair balasan penyair, tetapi langsung dari arsy Allah. Jibril alaihissalam turun membawa wahyu yang berapi-api. "Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaidah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal." Quran Surah Al-Lahab 1-5. Ketika ayat ini terdengar, Abu Lahab tertawa meremehkan. Dia mengangkat kedua tangannya yang kekar dan penuh cincin emas. "Tanganku hancur? Lihat Muhammad, mereka baik-baik saja. Mereka kuat. Apakah kalian melihatnya patah? Hartaku melimpah, bagaimana mungkin aku binasa?" Tetapi waktu, hakim yang paling adil akan menjawabnya. Surah ini adalah mukjizat karena ia menubuatkan bahwa Abu Lahab tidak akan pernah beriman. Jika saja Abu Lahab berpura-pura masuk Islam sehari saja, dia bisa membuktikan Al-Quran salah. Tapi dia tidak pernah bisa melakukannya. Hatinya telah dikunci mati. Pada akhirnya, tangannya tidak bisa menyelamatkannya. Hartanya tidak bisa membeli nyawanya. Keluarganya tidak bisa melindunginya. Ketetapan Allah tidak pernah meleset walau sehelai rambut. Tahun-tahun berlalu setelah wahyu itu turun. Abu Lahab masih berjalan di jalanan dengan sombong, masih mengejek. Sampai akhirnya perang Badar terjadi. Dia tidak ikut berperang, tapi mengirim pengganti. Ketika berita kekalahan Quraisy sampai padanya, dia terpukul hebat. Tak lama kemudian, ajalnya tiba dengan cara yang paling mengerikan. Itu adalah kematian yang penuh kehinaan dan isolasi. Tubuhnya diserang penyakit ganas bernama Adasa.
sejenis wabah bisul atau kusta yang sangat menular. Kulitnya melepuh dan membusuk, mengeluarkan bau bangkai yang begitu menyengat, sehingga orang-orang, bahkan keluarganya sendiri, muntah saat melewatinya. Dia berbaring sendirian di rumahnya yang megah, sekarat dalam kesepian. Tidak ada yang berani mendekat karena takut tertular. Dia ditinggalkan, mati dalam ketakutan dan rasa sakit. Bahkan setelah dia mati, mayatnya dibiarkan selama 3 hari hingga membusuk. Putra-putranya sendiri tidak mau menyentuhnya. Hanya ketika bau busuk menguasai lingkungan dan tetangga mulai protes, mereka terpaksa bertindak. Mereka tidak memandikannya, tidak mengkafaninya dengan layak. Mereka mendorong mayat ayah mereka ke dalam lubang dengan tongkat panjang dari kejauhan, lalu melempari lubang itu dengan batu dan pasir hingga tertutup, seperti mengubur bangkai binatang buas. Tidak ada pemakaman kebesaran. Tidak ada kehormatan bagi tokoh Quraisy ini. Hanya kotoran, pembusukan, dan aib yang abadi. Inilah pria yang pernah membanggakan kekayaannya, yang pernah mengejek Nabi SAW di depan khalayak ramai, yang pernah mengangkat tangannya untuk mengutuk utusan Tuhan. Pada akhirnya, bahkan anjing liar diperlakukan dengan lebih bermartabat daripada dia di saat kematiannya. Dan istrinya, Ummu Jamil, wanita dengan kalung mewah dan kesombongan setinggi langit itu direndahkan derajatnya menjadi sekadar pembawa kayu bakar. Julukan itu melekat padanya selamanya. Kisahnya dikenang bukan karena kecantikannya, tapi karena peranannya sebagai bahan bakar api neraka. Bersama-sama mereka merencanakan kejahatan, bersama-sama mereka mengejek kebenaran, dan bersama-sama mereka binasa dalam kehinaan. Kisah ini bukan sekadar sejarah. Ada cermin retak di sini yang memantulkan bayangan kita. Suami dan istri, keluarga dan teman. Setiap hari kita saling mempengaruhi. Kita bisa saling menguatkan dalam kebaikan atau saling menyulut dalam keburukan. Setiap hari kita berbicara. Apakah kata-kata kita adalah air yang menyejukkan atau bensin yang membakar? Jika kita memberi makan gosip dan fitnah, kita sedang membawa kayu bakar seperti Ummu Jamil. Jika kita menghasut kebencian di media sosial atau di lingkungan kita, kita sedang mengikat tali sabut api di leher kita sendiri. Ini bukan hanya kisah tentang paman dan bibi Nabi di masa lalu. Ini adalah peringatan keras bagi kita di masa kini. Kekayaan sebanyak apapun tidak bisa menyelamatkan dari azab. Kesombongan status sosial tidak bisa melindungi dari kehinaan. Kebencian adalah api yang pada akhirnya hanya akan menghanguskan orang yang membawanya di dalam dada. Surah Al-Lahab adalah cermin. Ia bertanya kepada nurani kita, api siapa yang sedang kita beri makan hari ini? Bisikan siapa yang kita dengarkan dan kita sebarkan? Duri apa yang kita sebarkan di jalan saudara kita? Setiap huruf dalam Al-Quran hidup hari ini. Setiap peringatan masih bernapas dan relevan. Dan setiap orang beriman diminta untuk berhenti sejenak dan mengambil pelajaran darinya. Jika pengingat ini membangunkan sesuatu di hatimu, maka jangan biarkan ia berhenti di sini. Bagikanlah, sukai dan sampaikan pesan ini. Dukungan Anda sangat berarti agar kita bisa terus menggali hikmah. Biarkan jiwa lain mendengarnya, biarkan hati lain terbangun dari tidurnya. Dukung perjalanan ini agar bersama-sama kita bisa menceritakan setiap kisah yang tersimpan dalam Al-Quran. Karena hari esok tidak pernah dijanjikan untuk siapapun, dan peringatan tentang api neraka itu nyata adanya.